Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, selamat sore. Selamat sore Pak Suno. Di sini di kegiatan di AT In-house Training ini kita akan berdiskusi tentang pembelajaran untuk orang dewasa. Saya mungkin untuk share screen. Sudah terlihat? Sampun terlihat. Sebelumnya bisa perkenalan dulu, Ibu dari mana? Monggo. Perkenalkan nama saya Bu Eka Yuvitalinawati. Saya dari SMK Rodatul Huda Magetan. Tepatnya masih di tengah-tengah, di tengah-tengah Jawa Timur. Terus, enggak deng, malah apa itu bagian agak ujung barat. Oke, itu dari saya, perkenalan dari saya. Bisa dilanjut di peserta yang lain. Oke, matur suwun Bu Eka. Maksudnya Bu Nova mungkin. Bu Nova. Oke, mungkin masih ada gangguan ya. Iya, kelihatannya Bu Nova ada gangguan dan masih sibuk. Oke, langsung. Oh, dia ngapunten belum saya hidupkan mikrofonnya. Nggih, saged perkenalan ini. Nggih, perkenalan. Nggih. Nama saya Nova Ning Prasti dari SMK Negeri 3 Jember. Tepatnya Jember ini di bagian timur Jawa Timur. Ngaten Pak, matur nuwun. Nggih, terima kasih Bu Nova. Kembali ke materi materi pembelajaran untuk orang dewasa. Rangkaian pembelajaran. Oke, Bapak Ibu-ibu, apa yang Ibu-ibu ketahui tentang pembelajaran orang dewasa? Ada bisa jawab? Pembelajaran apa Pak? Pembelajaran Mohon orang diulangi dewasa, lagi. POD. Orang dewasa, POD. Bisa saya, kalau menurut saya, mungkin nanti bisa ditambah bisa ditambah oleh Bu Nova. Kalau menurut saya itu pembelajaran yang dilakukan oleh anak di usia atas, maksudnya anak-anak ataupun orang-orang yang sudah bisa berpikir kritis, bisa menyampaikan itu lewat pendapat atau pengalaman mereka yang sudah mereka pernah alami. Jadi ranahnya cara berpikirnya sudah tinggi. Kalau dari saya, mungkin dari Bu Nova bisa menambahkan. Nggih, setuju. Kalau saya setuju dengan Bu Eka, nggih Pak. Pembelajaran orang dewasa ini untuk orang-orang atau anak-anak yang sudah bisa berpikir kritis dan kreatif juga. Jadi mereka dapat, jadi kalau mereka
diterapkan pembelajaran, mereka bisa dapat menerapkan atau menerapkan ke orang lain seperti itu. Oke, terima kasih. Screen-nya sudah terlihat ya, Ibu. Oke, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi pengertian pembelajaran orang dewasa ini berasal dari bahasa Yunani andragogi yang artinya orang dewasa. Jadi dapat diartikan dari POD itu memimpin atau membimbing orang dewasa. Kemudian teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Knowles, pendidikan orang dewasa atau andragogi itu adalah seni dan pembelajaran orang dewasa karena mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Lanjut. Karakteristik belajar orang dewasa di sini ada konsep diri, motivasi belajar, pengalaman, orientasi belajar, dan juga kesiapan belajar. Konsep diri di sini maksudnya adalah sifat alami individu, mulai dari tanggung jawabnya, terus kemandiriannya, yang dapat mengarahkan dirinya sendiri. Kemudian pengalaman. Kita sebagai guru tentunya memiliki pengalaman yang berbeda-beda menghadapi peserta didik. Jadi pengalaman tiap guru itu berbeda. Kemudian kesiapan belajar di sini meliputi kesiapan belajar baik secara fisik, mental, maupun juga sarana-sarana yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian orientasi belajar itu berpusat pada masalah atau problem solution, bukan berpusat pada mata pelajaran. Jadi maksudnya ketika misalnya pada pelajaran matematika itu tidak fokus ke kontennya, tapi fokus ke bagaimana menyelesaikan masalah menggunakan prinsip-prinsip matematika. Kemudian motivasi belajar. Motivasi belajar di sini adalah motivasi yang mendorong peserta untuk belajar pembelajaran tersebut. Bisa karena tuntutan kerja, kemudian harga diri, atau kualitas hidup, bisa juga karena pendidikan. Jauh ini ada ditanyakan? Tidak ada, Pak. Monggo dilanjut. Oke. Lanjut, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Jadi ada 4 prinsip pembelajaran orang dewasa. Ada keterlibatan, pengalaman, relevansi, dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian berpusat pada masalah. Keterlibatan di sini maksudnya orang dewasa pada pembelajaran POD itu perlu dilibatkan. Maksudnya ketika orang dewasa belajar itu lebih baik untuk dengan metode diskusi atau tanya jawab, jangan hanya menggunakan ceramah. Biasanya kalau hanya menggunakan ceramah nanti bosan. Kemudian pengalaman. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, pengalaman individu pasti berbeda-beda. Jadi kita harus mempertimbangkan pengalaman peserta di sini untuk menyusun pembelajaran. Kemudian relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Jadi di sini setelah melakukan pembelajaran itu berdampak apa bagi peserta, misalnya peningkatan karir atau pendidikannya yang berubah. Kemudian berpusat pada masalah. Jadi ini tadi berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten.
mungkin ibu-ibu bisa menyimpulkan apa itu PUD setelah melihat slide ini. Oh, Iya, Pak Sunu mencoba untuk menyimpulkan dari materi tersebut iya. bahwasanya pendidikan orang dewasa memang tentunya harus dengan menggunakan cara yang dewasa pula. Jadi kalau melibatkan pengalaman yang pernah terjadi atau yang pernah dialami ataupun yang pernah dilihat, nah itu memang cara yang efektif daripada hanya ceramah saja. Memang betul seperti itu. Dan bagaimana dengan sistem tanya jawab, sama seperti halnya tadi, kalau hanya ceramah saja mungkin tidak akan begitu menarik bagi orang dewasa. Jadi tanya jawab, diskusi mengenai hal-hal yang berkaitan atau yang pernah dialami atau yang pernah dilihat dari orang dewasa tersebut bisa memberikan efek yang lebih istilahnya mancep gitu ya pada pemikiran mereka dan juga lebih realistis. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, matur suwun Bu Sae. Menurut lainnya yang mungkin bisa menambahkan. Saya coba menambahkan Pak Sunu. Oke. Mungkin kalau pembelajaran orang dewasa itu terkait dengan prinsip pembelajaran orang dewasa itu di situ disebutkan dengan pengalaman. Jadi kalau saya sendiri termasuk orang dewasa lah, anak-anak orang dewasa belajar dari pengalaman. Jadi kalau misalkan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik buat kita. Jadi kalau pengalaman itu buruk maka akan selalu kita ingat. Mungkin seperti itu. Tapi kalau pengalaman kita menyenangkan atau baik, itu juga akan menjadi pembelajaran sendiri buat kita. Ngaten dari saya Pak Sunu. Oke, terima kasih Bu Nova. Bu Eka mungkin mau menambahkan. Ya, saya sependapat dengan Bu Zaim juga Bu Nova. Jadi dalam pembelajaran orang dewasa itu kita harus menyesuaikan dengan pola berpikir orang dewasa juga. Jadi sehingga pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa tepat sasaran, ngoten. Gitu, Pak. Menurut saya. Jadi saya sependapat apa yang disampaikan oleh Bu Zaim juga sependapat dengan apa yang disampaikan Bu Nova tadi. Ngoten. Oke, terima kasih Bu Eka. Jadi seperti itu pendidikan orang dewasa, intinya pendidikan yang ditujukan untuk orang dewasa agar pembelajarannya itu efektif, karena pendidikan orang dewasa tentu berbeda dengan pendidikan untuk anak-anak. Demikian, kemudian ada tugas ya ibu-ibu, jadi tulislah, sebentar saya tampilkan. Sudah tampil ya? Oke, ibu-ibu. Sudah Pak, sudah. Ya, jadi tulislah pembelajaran orang dewasa menurut Bapak atau Ibu, kemudian posting di sosial media masing-masing atau posting di LMS. Itu ya. Iya, Pak. Ya Pak, niku tugasnya nggih Nggih, Pak. Pak. Niku untuk nggih Pak, Nggih. siap. Oke, demikian. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.